Bayangkan sebuah wilayah di mana anak-anak Anda berpamitan untuk bermain, namun tidak pernah kembali. Di bawah terik matahari fajar, sehampar tanah gersang di pinggiran Teheran menyimpan rahasia paling kelam dalam sejarah kriminal Iran. Selama berbulan-bulan di tahun 2004, ketakutan massal mencengkeram setiap orang tua. Anak-anak laki-laki yang polos hilang satu demi satu tanpa jejak. Masyarakat tidak tahu bahwa di balik bayang-bayang gurun Pakdasht ada sesosok predator kejam yang sedang mengintai. Dia tidak memiliki taring, namun dia menghisap habis masa depan korbannya. Pers setempat menjulukinya dengan nama yang akan membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Vampir Gurun Teheran. Siapakah sebenarnya pria ini? Dan mengapa dia tega menargetkan jiwa-jiwa paling murni yang tidak berdosa? Kita mulai cerita ini dari bulan September 2004, puncak dari rantai horor yang melelahkan. Hilangnya anak-anak di pemukiman miskin dan kumuh Pakdasht telah menjadi rutinitas yang mengerikan. Modus operandinya selalu sama dan sangat rapi. Korban-korban terakhirnya dijemput dengan sebuah kebohongan sederhana. Pelaku membujuk anak-anak kecil ini untuk ikut bersamanya ke gurun dengan janji palsu, berburu burung merpati, atau menggali sarang kelinci. Bagi anak-anak di lingkungan miskin, tawaran itu terdengar seperti petualangan yang menyenangkan. Mereka tersenyum, melompat kegirangan, lalu berjalan menggandeng tangan sang jagal menuju tempat pembantaian. Lantas, di mana polisi saat semua ini terjadi? Apakah mereka curiga? Kenyataannya sangat menyakitkan. Mayoritas korban adalah anak-anak dari keluarga miskin, termasuk para imigran dan pengungsi asal Afghanistan. Suara-suara tangisan orang tua mereka awalnya terabaikan di tengah birokrasi yang lambat. Polisi awalnya mengira anak-anak ini sekadar kabur dari rumah karena kemiskinan. Namun, ketika jumlah anak hilang menembus angka belasan, kepanikan tidak bisa lagi diredam. Tekanan publik memaksa polisi mulai menyisir area gurun dan tempat pembakaran batu bata. Di sanalah mereka menemukan kuburan dangkal demi kuburan dangkal. Tubuh-tubuh kecil yang malang ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Mereka diracun, dipukul, dilecehkan secara seksual, dan beberapa bahkan dibakar untuk menghilangkan jejak. Siapakah monster di balik julukan vampir gurun ini? Namanya adalah Muhammad Bijeh. Saat ditangkap, usianya baru sekitar 24 tahun. Wajahnya tampak biasa saja, dingin, seolah tidak menyimpan penyesalan sama sekali. Namun, psikologi kriminal selalu mengajarkan kita satu hal. Seorang monster tidak lahir begitu saja, mereka diciptakan. Mari kita tengok masa kecil Muhammad Bijeh. Lahir di tengah kemiskinan, hidup Bijeh hancur sejak dini. Ibunya meninggal akibat kanker saat ia masih sangat kecil. Ayahnya yang menikah lagi adalah pria yang kasar. Bijeh dibesarkan tanpa pelukan hangat, tanpa kasih sayang, dan justru kerap dipukuli oleh ibu tirinya. Yang paling menghancurkan jiwanya terjadi ketika dia menginjak usia remaja. Di lingkungan kumuh tempatnya bekerja, Bijeh berulang kali menjadi korban pelecehan oleh pria-pria dewasa. Trauma itu membusuk di dalam kepalanya, berubah menjadi dendam yang pekat terhadap dunia. Dalam persidangan, Bijeh mengucapkan kalimat yang sangat dingin. Aku menderita dengan kejam sejak masa kecilku. Ketika aku membandingkan hidupku dengan orang lain, aku merasa harus melakukan tindakan-tindakan ini sebagai balas dendam pada masyarakat. Sejak Maret hingga September 2004, Bijeh memulai aksi berdarahnya. Dia tidak bergerak sendirian, dia dibantu oleh seorang kaki tangan bernama Ali Bagi. Bersama-sama, mereka berburu di pinggiran Teheran layaknya predator malam. Korban mereka adalah anak-anak lelaki berusia antara 8 hingga 15 tahun. Bocah-bocah kecil yang tidak tahu apa-apa tentang kekejaman dunia. Metode mereka sangat sadis. Setelah berhasil memancing para korban ke kedalaman gurun yang sepi,
Bijeh dan Bagi akan meracuni makanan atau minuman anak-anak tersebut atau memukul mereka hingga pingsan. Di saat anak-anak itu tidak berdaya, aksi pelecehan yang keji dilakukan. Setelah meluapkan hasrat sakitnya, Bijeh akan mencekik atau membun-bun mereka untuk memastikan tidak ada saksi yang bicara. Tidak berhenti di situ, kekejamannya melampaui batas nalar manusia. Dalam beberapa laporan investigasi, Bijeh bahkan memutilisa korbannya. Dan ada satu pengakuan mengerikan di mana dia memotong bagian tubuh korbannya hanya untuk mengetahui bagaimana rasa daging manusia. Total korban yang diakui secara resmi adalah 16 anak laki-laki dan 2 orang dewasa. Namun, pihak berwenang dan masyarakat meyakini bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar, bahkan mencapai lebih dari 40 anak. Setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak, sekeras apapun angin gurun mencoba menghapusnya. Pada tanggal 24 September 2004, akhir dari petualangan berdarah sang vampir gurun tiba. Polisi yang mengawasi area sekitar saluran air melihat gerak-gerik mencurigakan dari Bijeh yang sedang mengintai anak-anak yang sedang berenang. Melalui serangkaian interogasi intensif dan pencocokan bukti di lokasi penemuan mayat, Muhammad Bijeh akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Dia mengakui semua perbuatannya. Di ruang sidang, tidak ada ketakutan di mata Bijeh. Dia justru menantang dan mengatakan sebuah kalimat yang membuat semua orang di ruangan itu merinding. Jika aku tidak ditangkap sekarang, aku berencana untuk melenyapkan hingga 100 anak. Hakim tidak memberikan ampunan sedikit pun. Muhammad Bijeh dijatuhi hukuman mati. Namun, sebelum nyawanya dicabut, hukum Islam yang berlaku menuntutnya untuk merasakan cambukan sebanyak 100 kali sebagai balasan atas penderitaan fisik yang dia berikan kepada para korbannya. Maret 2005, alun-alun kota Pakdash dipadati oleh lebih dari 5.000 pasang mata. Suasana sangat emosional, dipenuhi amarah yang membara dari masyarakat yang menuntut keadilan. Bijeh dibawa ke tengah lapangan tanpa mengenakan baju. Di sanalah cambuk kabel listrik menghantam punggung telanjang sang pembunuh sebanyak 100 kali. Bijeh sempat ambruk beberapa kali karena menahan perih. Namun dia tetap memilih bungkam tanpa air mata. Kerumunan penonton terus berteriak, cambuk dia lebih keras, lebih keras. Di tengah prosesi eksekusi yang dijaga ketat, sebuah insiden emosional terjadi. Kakak dari salah satu korban anak yang tewas berhasil menerobos barikade polisi dan menikam punggung Bijeh dengan pisau hingga darah segar mengalir. Kemarahan keluarga korban sudah tidak bisa dibendung lagi. Puncaknya yang paling menyayat hati adalah ketika tali gantungan nilon berwarna biru disiapkan pada sebuah ujung kren besar. Pihak pengadilan memanggil ibu dari salah satu korban, Milad Kahani. Dengan tangan yang bergetar menahan tangis dan dendam, ibu inilah yang mengalungkan tali maut tersebut ke leher Muhammad Bijeh. Kren perlahan bergerak naik, mengangkat tubuh sang vampir gurun setinggi 10 meter ke udara. Di bawah jeritan takbir dan sorak-sorai massa, Bijeh perlahan tewas tercekik selama beberapa menit. Seorang ayah korban, Muhammad Nuri, berdiri di tengah kerumunan sambil mendekap erat foto anak laki-lakinya yang berusia 9 tahun. Dengan air mata mengalir, dia berbisik, "Eksekusi hari ini mengurangi penderitaanku. Akhirnya ada keadilan bagi anakku." Kisah Muhammad Bijeh, sang vampir gurun Teheran, telah berakhir di ujung tali gantungan. Namun, luka yang ditinggalkannya di hati para keluarga korban tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dari tragedi mengerikan ini, ada pelajaran berharga yang harus kita renungkan bersama.
Pertama, kisah ini menjadi alarm keras tentang pentingnya menjaga dan mendengarkan anak-anak kita. Kejahatan seringkali mengintai di balik alasan-alasan yang paling sederhana. Kedua, kita tidak boleh menutup mata terhadap trauma psikologis dan lingkaran setan kekerasan. BJ adalah bukti nyata bagaimana seorang korban pelecehan masa kecil yang diabaikan oleh lingkungan bisa bermutasi menjadi monster pemangsa yang jauh lebih keji di masa depan, memutus rantai kekerasan dan memberikan perlindungan serta rehabilitasi terhadap anak-anak korban trauma, bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi menyelamatkan masa depan. Jangan biarkan kelalaian kita menciptakan monster baru di sekitar kita. Jaga anak-anak Anda karena mereka adalah segalanya. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Hansran, terima kasih telah mendengarkan kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk menghargai setiap detik kehidupan kita. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.